Untuk kali ini saya akan membahas tentang perulangan. Perulangan yang kita bahas berkaitan dengan will do, repeat until, dengan for do. Di mana will do itu dia perulangan, berapa banyak perulangan belum kita ketahui jumlahnya. Perulangan akan selalu berjalan ketika kondisi itu bernilai dengan benar atau terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka perulangan akan berhenti secara sendiri. Jadi nanti di sini langkahnya atau prosedurnya adalah langkah pertama program akan menguji berapa atau menguji nilainya dia dipenuhi atau tidak. Kalau masih dipenuhi, maka program itu akan berjalan terus sampai dengan kondisinya itu tidak dipenuhi atau salah, bernilai salah. Sama kita langsung contohkan saja dalam sebuah program Delphi. Ini nanti dipakai sama grup box saja biar memudahkan kita dalam melihat bahwasanya grup yang di sini saya gunakan untuk perulangannya will do, di mana perulangan ini belum diketahui jumlahnya. Sama saya gunakan will do itu dengan atau pada program faktorial. Fontnya saya perbesar. Ini saya rubah untuk jenis hurufnya faktorial. Kemudian di dalam faktorial kita hanya membutuhkan inputnya n saja. N sama dengan, untuk fontnya kita rubah lagi biar agak besar. Sama di sini saya gunakan edit 1 untuk menambahkan nilai n. Namanya masih edit 1, kemudian di teksnya saya kosongkan dulu. Kemudian saya buat atau hitung menggunakan tombol hitung. Nah, nanti untuk menampilkan faktorialnya kita gunakan memonya nanti n faktorial sama dengan, di sini teksnya saya perbesar. Saya gunakan memo, di mana kalau memo itu dia bisa menampilkan teksnya ya lumayan banyak. Jadi berapa banyak baris itu bisa ditampilkan semua. Di mana memo itu yang perlu kita rubah adalah di dalam line-nya kita hapus dulu nilainya. Nanti dia menampilkan pada line. Ini kita lanjutkan tambah di setelah n ada yang hasilnya. Saya copy dari sini saja. Ini di bagian sini saya buat captionnya itu dia kosong. Ini fontnya saya perbesar lagi untuk menunjukkan hasilnya. Di bagian sini biar memudahkan, nanti untuk namanya saya tuliskan hasil. Itu. Dah, kita lakukan codingnya. Di mana kalau sama pakai perulangan, secara otomatis nanti kita perlu adanya variabel. Variabelnya itu apa saja? Yang pertama adalah digunakan untuk input ini. Input nanti saya gunakan variabelnya dia n, termasuk bilangan real. Kemudian untuk kode perulangannya, nanti selain n nanti bisa pakai yang lain, sama n-nya dulu saja. Kita mulai dari nih. Kita mulai dari inputnya dulu, di mana n-nya kita mengambilnya dari edit teksnya, dari string to float. Maksudnya adalah dia mulai dari str, tipe data editnya dia tipe dasarnya adalah string, maka kita rubah ke float atau bilangan real. Di mana di sini edit 1 teks, edit 1 teks. Nah,
kita bisa menggunakan perulangan mulai dari sini. Jika n-nya mungkin masih lebih dari 1, maka perintahnya berjalan dari sini. Begin n. Ini untuk syaratnya terpenuhi atau tidak, will do-nya. Kemudian kita tambahkan perintahnya bahwasanya n-nya itu selalu berulang. Ketika perulangan tujuannya dia mengurangi nilai n. Maka dia berhenti sampai n-nya jika kurang dari 1. Kemudian di dalam memo dia tipenya juga teks. Pengennya saya nanti di sini tertulis n dikalikan n-1 kalikan n-2 dan seterusnya. Maka kita butuh variabel baru di mana saya anggap saja i itu sebagai string. Tujuannya di sini ada string. Maka kita tambahkan dulu bahwasanya i yang pertama dari float, kita harus merubahnya ini dulu. Kita bisa mengambilnya dari float to string lagi, atau mengambilnya dari edit 1 juga boleh. Edit 1 dot text. Atau kalau di sini pakai float, maka kita ambil aja cukup dengan n. Di mana perulangan di sini dia menuliskan i dengan yang pertama i plus dia penghubungnya. Penghubung dalam Delphi kita bisa menggunakan simbol plus. Kemudian di sini ada float lagi. To str tujuannya adalah merubah n ini menjadi string kembali yang kita gabungkan dengan i. Nah, setelah perulangan selesai, barulah i itu kita tuliskan dalam memo. Memo 1 menuliskannya pada len. Kita tambahkan aja len-nya. Ini add siapa? I sama kayak gitu. Ini saya save all dulu aja. Ya save sama di sini pertemuan kelima saya gunakan faktor. Nih. Untuk projectnya saya ambil faktor juga. Faktor 1. Kita coba jalankan. Jadi di sini dia melakukan perulangan will-nya. Jika n-nya masih lebih dari 1, dia masih terus berulang. Sama kita hitung. Kita klik saja. Di sini mulai dari masuk dari ini. Yang pertama adalah dia mendefinisikan n dulu. N titik 2 str to float itu dia mendefinisikan bahwa yang tertulis di sini di edit 1 itu dia nilainya n. Kemudian kita definisikan kembali i yang pertama adalah sesuai dengan n. Kita menuliskannya 5 ini dulu, i-nya. I plus tanda string untuk x di sini hanya untuk membuat simbol x di dalam sini. Nah, nanti kalau sama kita menambahkan 50, maka di sini 50 kali 49 kali 48 dan seterusnya. Nah, nanti di dalam memo ini biar bersih dulu ketika kita tuliskan, sama di sini ada 3. Dia tidak menambahkan saja, maka di dalam perintah ini kita perlu adanya menghapus dulu. Memo 1. Ini memo 1 dot line-nya kita clear. Jadi ketika kita jalankan, pertama kita buat 5, dia tertulisnya 5, kemudian ini ada 52, dia yang tertulisnya 52 dan seterusnya. Jadi kenapa saya menggunakan memo? Di sini dia menuliskannya adalah banyak baris. Kemudian di bagian hasil kita perlu lagi membuat prinsipnya sama, cuma proses perkaliannya di sini adalah sama saya punya m. Dia mulai dari m kali n. M-nya apa? Kita belum punya variabel, kita tambahkan m, n.
di mana M yang pertama dia sama dengan N. Jadi di sini M dia sama dengan N. Dia terus berulang sampai dengan perkaliannya selesai. Setelah itu kita munculkan di dalam hasil. Hasil itu apa tadi? Untuk label tadi, label hasil. Di mana kalau hasil itu dia berupa label, kita gunakan caption. M itu masih float, kita ganti float to str untuk labelnya, di mana di sini adalah hasil. Kita coba jalankan. Ini kurang titik 2-nya. Deklarasi ini bukan H tetapi M. Nah, di sini ada 5, kita hitung. Maka di sini 120, kalau kita punya 10, di sini besar itu. Itu penggunaan will do. Sekarang kita lanjutkan ke penggunaannya repeat until. Perbedaannya apa? Kalau will do tadi dia mencarinya, syaratnya adalah pertama dia dicek dulu syaratnya terpenuhi atau tidak. Kalau repeat until dia tidak mengecek dulu, tetapi di akhir perintah dia cek until kondisinya dia berhenti bagaimana. Jadi kalau di sini dia kalau masih terpenuhi dia berjalan, kalau di sini kondisinya terpenuhi dia berhenti. Bedanya di situ. Sama saya buat repeat until-nya dengan grup box lagi. Ini saya ganti dengan repeat until. Di mana dalam repeat until saya punya, sama saya tambahkan saja biar ada variasinya, deret aritmatika. Fontnya saya ganti. Nih, deret aritmatika kita harus punya ada N, ada A, ada B, sama saya copy saja dulu. Nih, pastekan di sini, dia itu ada A. Kemudian saya copy paste, ada B, kemudian ada N. Jadi copy paste di sini tujuannya biar pengaturannya sama. Kemudian di sini ada edit text 2. Saya hilangkan teksnya, saya copy, pastekan untuk yang B. Ini untuk yang B dengan N. Setelah itu kita tambahkan button dengan caption cari. Yang kita cari apa? Barisan aritmatika atau cari barisan. Cari barisan kita tampilkan dengan memo saja. Biar nanti kita bisa melihat barisannya seperti apa. Kayak gini. Untuk lainnya bisa kita hapus dulu. Nih. Oke. Nanti di dalam cari barisan kita bisa klik 2 kali untuk perintahnya. Kita harus punya variabelnya A, B, dan N. A atau variabel A, B, dan N. Berhubung N-nya tadi sudah dipakai, daripada nanti kita mungkin keliru dia public atau yang privat, maka kita gunakan N1. Jadi biar terbiasa saja dengan menggunakan variabel yang berbeda. Walaupun di sini kalau kita punya di masing-masing objek, berarti dia masih private pada objek tersebut. Nanti repeat until, saya gunakan dulu untuk inputnya. A itu adalah dari str to float, merubah hasil str teks-teks ini
menjadi sebuah bilangan real. Ini bukan float tetapi real. Ada edit2.text. Kemudian yang B, ini yang B, yaitu di sini edit 3. Ini 3. Kemudian ada yang N1. N1 dia edit 4. Nih. Repeat until dia mulai dulu, begin N. Kalau sama di sini tanpa begin N sebenarnya juga bisa until. Dia ada repeat, ada until, nanti perintahnya adalah di antaranya. Dia berhenti ketika apa? Kalau barisan aritmatika berhenti jika N-nya terpenuhi. N-nya terpenuhi. Jadi dimulai dari N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika N itu sama dengan, atau kita ambil variabel lagi, ada N2. Saya punya N2 itu sama dengan N, dia berhenti. Jadi nanti di bagian sini kan ada repeat, kondisinya bagaimana. Perintahnya kita tuliskan di dalamnya. Pertama kita punya suku ke N. Jadi kita ambil perhitungannya mulai dari UN. U itu sama dengan, kalau kita ambil until berarti kita mulai dari, anggap saja N-nya mulai dari 1 dulu. N-nya 1, 2, 3. Kita tambahkan N2 itu adalah dari N2 plus 1. Nih. Atau enggak kita ambil, kalau pengen menjadi 0 ya nanti plus 0. Kita tambahkan di sini N2-nya dimulai dari 0. Nih. Dimulai dari 0, maka U-nya juga sama. U itu adalah pertama ketika N-nya 0. N-nya 0 atau 1 enggak masalah, nanti kan dimulai dari bilangan cacah. U-nya ini U A plus B. Ini A plus B atau A dulu. Jadi nanti di sini juga ada variabel U juga. Ini saya punya U. U1 itu sama dengan nilainya A. Nih. U1 sama dengan A, maka di sini adalah saya punya U plus B. Dia bertambah 1. Sampai dengan U2-nya itu sama dengan N, dia berhenti. Kalau sudah berhenti, saya tuliskan di memo. Memo2.len. Saya tambahkan add. Ini. Add nanti U. Kita cobakan. N1. Di sini dia U-nya dia masih real. Berarti kita ambil float to integer, integer to str. Nih. Di sini ketika A-nya 2, B-nya 3, N-nya 5, maka kita cek dulu barisannya, dia 14. 14-nya di mana? Soalnya dia menuliskannya adalah di terakhir. Dia terus bertambah. Ketika kita menambahkannya dia berupa teks, maka kita tambahkan saja. Kita mulai dari di sini teks. Float to
str. Jadi dia tidak menambahkan, hanya menuliskan teks. Jadi diawali dari teks dulu. Nanti B juga sama. Ini nanti ada B1, B2, U1, U2. Di sini nanti ada, saya punya untuk perulangannya. Ya, yang pertama ini untuk perhitungannya. Saya punya untuk I lagi, ya seperti tadi. I-nya dimulai dari float to str. Saya punya A atau U. Dimulai dari ini dulu. Dia harus punya I itu sama dengan string. Gini. Digunakan untuk menuliskan di line. Kalau yang kayak gini tadi, dia masih suku terakhirnya yang dituliskan. Kalau kita pengen membuat barisan, maka kita tambahkan mulai dari I. I itu dari I plus penghubungnya adalah koma plus ini float to str. Saya gunakan U. Nah, nanti di sini yang kita tuliskan adalah I. Di perulangannya biar dia menuliskan dulu. Saya coba lagi. Float to str. I-nya dia adalah sudah str. Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi. Sama di sini ada 2, 3, kemudian ada 5. Maka barisannya adalah 2, 5, 8, N-nya sebanyak 5 tadi. Jadi kalau kita masih menggunakan yang tanpa ada string, maka hasil yang dituliskan adalah suku terakhir. Kalau dia itu sudah string, di sini digunakan untuk menuliskan perulangannya, di mana diawali dari I. I-nya itu float to str, dia menuliskan dulu suku pertama, U-nya. Kemudian suku kedua dia A plus B. Selalu yang ditambah hanyalah B. Jadi kita buat yang perulangannya seperti itu. Kalau sama kita pengen lagi, di sini ada 50. Di sini biar terhapus, kita jangan lupa di dalam memulai ini memo 2 line-nya memo 2 dot line, nanti kita clear. Nih, tujuannya biar kita menuliskan semua. Ya nanti sama ketika kita pengen menuliskan editnya clear, ya kita ambil aja edit 2.text itu menjadi gini untuk menghilangkan dulu semua ketika kita klik. Tetapi kalau nggak perlu ya udah tinggal memonya saja. Kayak gini kita tambahkan beda 3, 2, ada 10. Nih. Sama kita tambahkan ini 5, 2, ada 100. Ya tetap nanti dia mulainya 100 angka. Ini H3. Di 5, 7, 9 dan seterusnya. Begitu untuk penggunaan repeat until. Kita ulangi dulu, kemudian kita cek kalau dia sudah terpenuhi. Terpenuhinya kapan dia berhenti? Jika N-nya itu, N2 plus 1 itu terus kita tambah sampai dengan ketemu N, dia berhenti. Nah, sekarang untuk yang for do di sini, ini yang sering digunakan. Kenapa? Perulangannya sudah diketahui jumlahnya, N-nya berapa kan seringnya seperti itu, sudah ada. Dia mulai for dari I-nya 1 sampai dengan do. Jumlahnya berapa? Sama saya
gunakan lagi ke lanjutannya ini. Jadi for do, kemudian kelanjutannya saya buat grup baru lagi. Ini for do. Saya gunakan hampir sama dengan aritmatika. Atau saya kopikan dari sini aja nggak masalah. Biar sama semua. Nih, saya mengcopy dari grupnya. Jadi ketika kita buat grup, itu bisa langsung kita copy untuk grupnya. Ini for do, saya ganti. For do, A, B, dan N. Bedanya apa? Nanti di barisan, perbedaannya adalah di repeat-nya. Kalau tadi di awal dari repeat until, sekarang kita rubah menjadi for do. Kita bisa memulai dari rumus dasar dari aritmatika. Di mana rumus dasarnya for ada i. Kalau di sini bukan i tetapi ada n2 mulai dari 1 atau 0 for do sampai dengan n-nya n1. Kemudian rumusnya UN itu adalah kita punya A plus N1 min 1 kali B. Kita punya ini untuk suku ke N-nya. Jadi dia mulai dari N-nya 1. Di sini 1 N1 kurangi 1 plus B. Ini adalah perulangannya. Dia perulangannya mulai dari mana toh? Dari nih, N2 min 1 kali B. Bukan N1. N1 itu sebagai batasannya. Kalau ini selesai, kan dia begin. Mulainya dari sini, berhentinya di sini. N. Jadi semuanya tadi sama. Dia mau mulainya N-nya dari 1 sampai dengan N. Kita punya rumusnya ini. N2 kurangi 1. Kenapa kurangi 1? Ketika N-nya 1, N2-nya 1, dia adalah A plus 0 kali B. Nah, untuk menuliskan stringnya, sama halnya dengan ini tadi. I-nya. I itu dimulai dari dia kosong dulu. Atau enggak, kalau di sini kita bedakan dengan yang tadi, biar lebih mudah, gini aja dulu. I itu diawali dari I plus ini koma plus ini float to str u. Jadi sama-sama kita menggunakan i, kita ambil variabel i-nya dia kosong dulu. Kita definisikan dulu. Kita coba. N1 mulai dari, jadi di sini jadi 21 sampai dengan kita punya for loop-nya. Kita cek kembali. Oh ya, ini tadi kita harus merubahnya. Ini tadi kan hasil dari copy paste. Kita ambil. Kalau kita menggunakan for, maka tipe datanya lebih baik dengan integer. Dia merupakan bilangan bulat, maka kita rubah bukan float tetapi integer. Ini juga sama. Integer, ini juga integer.
editnya kita sesuaikan lagi, edit 5, 6, dan 7. Ini 5, 6, 7. Do-nya dari integer 1. Kemudian di bagian sini saya tulis bukan float tetapi int. Kita cek kembali. Di sini dia masih ada do-nya. Oh ya, di sini bukan do tetapi to, barulah di sini do. Jadi dari 1 sampai dengan N1. Kita coba, ini 2, 3, ada N-nya 3 suku, 3 barisan. Kok masih di sini tempatnya? Kita rubah dulu untuk memonya. Di sini memo 3, maka di bagian bawah juga memo 3. Kalau tadi tampilannya ini 3, di sini nanti ada 7 barisan. Yang di bagian pertama kan belum ada barisannya apa, ini masih titik, koma. Itu akibatnya dari mana? Karena di bagian sini i-nya saya definisikan yang pertama dia kosong dulu baru koma. Kalau saya di sini kita dapat barisan aritmatika media teks, kita tambahkan, ini kita reset dulu aja. Kita punya 2, 5, kemudian banyaknya 6, maka di sini kita dapat barisan aritmatika koma. Seperti itu. Soalnya kenapa? Di bagian sini kita awali dari i. Jadi kalau sama kita pengen ada, oh nanti biar kelihatan saja Pak, nanti di bagian sini kita tambahkan a. Jadi nanti str to integer. Ini integer to str. Kita awali dari a dulu. Kemudian di bagian sini bukan dari angka 1 tetapi angka 2 itu boleh. Jadi kita awali A-nya diawali dari yang A dulu baru untuk perulangannya. Kita coba. Ada 3, 5, kemudian di sini 12. Maka diawali dari 3, 5 dan seterusnya.